Sebelum lanjut baca kisah mengharukan ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Ya, semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang tak disangka-sangka. Amin. Perempuan lulusan SD kok berani-beraninya ngelamar anak saya? Teriakan keras itu memecah suasana ruang tamu mewah di rumah besar keluarga Dr. Saka. Ruangan yang biasanya hening dan elegan itu kini berubah menjadi medan penghakiman bagi seorang gadis sederhana bernama Arini. Ia berdiri dengan tubuh gemetar di hadapan seorang wanita paruh-baya dengan wajah penuh amarah. Wanita itu adalah Ibu Saka, calon mertuanya. Arini hanya bisa menunduk, menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk mata. Hari itu seharusnya menjadi hari yang membahagiakan. Saka, pria yang selama 2 tahun terakhir telah menjadi sandaran hatinya, mengajaknya berkunjung ke rumah untuk dikenalkan secara resmi kepada keluarganya. Arini sempat merasa gugup, tapi ia percaya, cinta dan ketulusan yang mereka miliki akan mampu mencairkan suasana. Tapi kenyataan jauh dari harapan. Sejak Arini menyebutkan bahwa ia hanya lulusan SD, sorot mata Ibu Saka langsung berubah menjadi jijik dan meremehkan. "Kamu tahu anak saya itu siapa? Lulusan kedokteran UI. Nilai cum laude. Di rumah sakit aja, orang berebut minta ditangani dia. Terus kamu? Jualan gorengan di pasar, modal pendidikan cuma sampai kelas 6. Itu pun dari sekolah pelosok desa yang gak ada akreditasinya. Saya ini malu. Tahu nggak? Malu punya calon menantu kayak kamu." Suara lantang itu menyayat hati Arini seperti belati. Ia mencoba bicara, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Saka, yang sejak tadi berdiri di samping Arini, mencoba menengahi. "Bu, tolong. Arini memang bukan dari keluarga kaya, tapi dia itu pekerja keras. Bu, waktu saya jatuh sakit dan gak punya siapa-siapa, dia yang rawat saya. Waktu saya hampir kehilangan arah, dia yang dorong saya buat bangkit. Dia gak pernah minta apa-apa. Bu, dia cuma ingin dicintai." Tapi bukannya luluh, Ibu Saka malah menunjuk Saka dengan marah. "Kamu dibutakan cinta. Kamu pikir hidup itu cuma soal cinta? Habis nikah, kamu mau makan apa? Cinta? Mau beli rumah pakai cinta? Mau bayar sekolah anak pakai cinta juga? Jangan jadi bodoh. Saka, saya nggak pernah ajarin kamu buat jatuh ke lubang ini." Ucapan demi ucapan itu seperti tamparan keras bagi Arini. Tapi ia tahu, diam bukanlah pilihan. Ia mengangkat wajahnya pelan, matanya menatap langsung ke arah wanita yang berdiri dengan pongah di depannya. "Bu, saya memang nggak punya gelar. Tapi saya punya hati. Dan saya mencintai Saka dengan tulus. Saya nggak pernah ngincer uangnya, apalagi statusnya. Saya cuma ingin mendampingi dia, seperti yang selama ini sudah saya lakukan." Tapi jawaban itu tak diterima dengan bijak. Ibu Saka tertawa sinis, lalu menatap Arini dari atas sampai bawah. "Jangan sok bijak. Ya, orang miskin kayak kamu biasanya pintar ngomong manis, biar bisa masuk ke keluarga orang kaya. Saya udah banyak lihat yang kayak kamu. Muka sok polos, hati licik. Udah cukup. Kamu keluar sekarang juga dari rumah ini." Arini masih berdiri di tempat. Air matanya mulai mengalir diam-diam. Saka menggenggam tangan Arini, tapi kali ini Arini yang melepasnya perlahan. Ia tahu, ini bukan soal cinta yang kurang kuat. Ini soal harga diri yang sedang diinjak-injak. Ia melangkah pergi dengan hati hancur. Di depan rumah, langit mendadak mendung. Lalu hujan turun deras seolah ikut menangisi luka yang barusan tercipta. Arini berjalan kaki menyusuri jalanan perumahan elit itu. Bajunya basah, rambutnya menempel di wajah, dan langkahnya semakin berat. Dalam pikirannya, semua kenangan bersama Saka muncul satu persatu. Saat mereka makan nasi bungkus berdua karena tak punya uang. Saat Arini menjahitkan baju dokter pertama Saka meski hanya dengan mesin tua milik tetangganya. Saat Arini menjual motor warisan ayahnya demi membelikan Saka buku-buku kedokteran bekas. Semua itu ia lakukan karena cinta.
Tapi ternyata cinta itu belum cukup di mata ibu dari pria yang ia cintai. Sampai akhirnya Arini sampai di ujung gang kecil tempat kos lamanya dulu. Ia duduk di bawah pohon yang rindang, menangis dalam diam. Suara hujan menutupi isak tangisnya. Ia tak tahu apa yang akan terjadi besok. Ia hanya tahu satu hal, ia harus bangkit. Ia tidak bisa selamanya direndahkan. Ia tidak boleh membiarkan hinaan itu menjadi akhir kisahnya. Dalam hati, Arini bersumpah, "Aku akan tunjukkan, kalau perempuan lulusan SD juga bisa berhasil. Aku akan buktikan, bukan buat balas dendam. Tapi biar mereka tahu, harga diri seseorang itu nggak ditentukan dari sekolahnya, tapi dari bagaimana dia berdiri saat dijatuhkan." Malam itu, langit seakan ikut menyaksikan kelahiran semangat baru dalam diri seorang gadis yang hatinya pernah dihancurkan oleh kata-kata kejam. Arini menggenggam kedua tangannya erat. Ia tahu jalan di depan akan berat. Tapi ia juga tahu, dirinya bukan gadis lemah yang mudah dikalahkan. Dan dari titik itulah, kisah luar biasa seorang Arini dimulai. Langit pagi masih abu-abu saat Arini membuka matanya dari tidur yang hanya 2 jam. Sejak keluar dari rumah Saka 2 tahun lalu, ia tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota Jogja, bersama 2 rekan sesama perantau. Ruangannya sempit, dapurnya kecil, dan kamar mandinya harus berbagi. Tapi dari tempat itulah Arini memulai kembali hidupnya. Ia tidak pernah menyalahkan takdir, tidak juga menyesali pilihannya mencintai Saka. Namun yang ia sesali adalah betapa ia membiarkan dirinya diremehkan oleh orang yang bahkan belum mengenalnya. Hari-hari Arini kini bukan lagi tentang cinta, melainkan tentang perjuangan. Ia bangun pukul 3 pagi setiap hari untuk membuat adonan gorengan dan risoles isi bihun yang akan ia jual keliling. Ditemani lampu redup dan angin subuh, ia meracik bumbu dengan tangan yang kasar karena sering terkena minyak panas. Ia berangkat dari gang ke gang dengan sepeda tua yang pernah ia beli dari uang hasil bantu cuci piring di warung. Tak jarang ia ditolak, dijutekin, bahkan dipandang sebelah mata. Tapi Arini tidak menyerah. Sambil menjajakan dagangannya, ia juga menyisipkan bros-bros rajut kecil yang ia buat malam hari sebelum tidur. Ide membuat bros dan tas rajut ia dapat dari sebuah video tutorial YouTube yang ia tonton dari warung internet. Ia pinjam handphone teman untuk belajar secara diam-diam. Meski tangannya sering pegal dan matanya perih karena begadang, ia tetap semangat, karena ada harapan besar dalam setiap rajutannya. Ketika hasil jualan mulai stabil, Arini memberanikan diri mengikuti pelatihan UMKM gratis yang diadakan oleh kelurahan. Ia datang membawa dagangan seadanya dan bros rajut kecil yang ia letakkan di plastik bening. Banyak ibu-ibu lain yang menertawakannya, menganggap dagangannya murahan. Tapi ada satu ibu-ibu parubaya yang memperhatikan Arini dengan serius. "Kamu yang buat semua ini sendiri?" tanya ibu itu sambil mengambil satu bros rajut berbentuk bunga matahari. Arini mengangguk sopan. "Iya, Bu. Saya belajar dari internet. Kadang lihat-lihat contoh di pasar." Ternyata wanita itu adalah pemilik butik sederhana bernama Ibu Yuli. Beliau tertarik dan memesan 50 bros untuk dijadikan souvenir ulang tahun butik miliknya. Arini menangis di kamar malam itu, bukan karena sedih, tapi karena baru pertama kali merasa dipercaya sepenuh hati oleh seseorang yang bahkan baru ia temui. Dari situlah usahanya berkembang. Lewat rekomendasi Ibu Yuli, Arini mulai mendapat pesanan dari butik lain, dari koperasi wanita, bahkan dari acara komunitas kreatif di kampus-kampus. Ia tetap menjual gorengan keliling, tapi kini bros, tas rajut, dan dompet kecil buatannya mulai dilirik. Ia menamai usahanya Arini Handmade, dengan logo sederhana bergambar benang dan jarum. Lambat laun, namanya mulai dikenal di kalangan UMKM lokal. Arini diundang untuk ikut bazar. Ia juga diberi kesempatan untuk bicara sebagai narasumber kecil tentang pentingnya ketekunan meski tanpa latar belakang pendidikan tinggi. Ia selalu menolak dibayar mahal. Baginya cukup diberi kesempatan. Ia tidak ingin menjadi selebriti. Ia hanya ingin menjadi versi terbaik dari dirinya yang dulu diremehkan. Suatu hari, salah satu kisah perjuangannya diunggah oleh panitia acara seminar ke TikTok.
Dalam video itu, Arini sedang menangis sambil cerita bagaimana ia pernah dihina karena hanya lulusan SD dan dianggap tak pantas mencintai pria berpendidikan tinggi. Video itu viral. Ribuan komentar masuk, dari yang terharu sampai yang ikut mendoakan kesuksesan Arini. Akunnya mulai ramai diikuti orang-orang yang ingin memesan produknya. Bahkan, salah satu produsen besar peralatan rajut di Jakarta menghubunginya untuk menjadikannya duta produk UMKM. Arini hanya bisa menatap layar ponselnya dengan gemetar. Ia tidak percaya. Perempuan yang dulu hanya bisa menjual gorengan dan menangis di bawah hujan kini diundang untuk hadir ke Jakarta dan berbicara dalam Forum Nasional Pengusaha Kecil dan Menengah. Ia pun berangkat ke Jakarta dengan uang hasil jerih payahnya. Ia mengenakan gamis sederhana berwarna biru langit dan kerudung putih. Tidak glamor, tapi bersih dan elegan. Saat berdiri di panggung, ia tidak menggembar-gemborkan kisah dramatisnya. Ia hanya bercerita jujur, bahwa menjadi lulusan SD bukanlah akhir dari segalanya, selama seseorang masih mau belajar, berusaha, dan tidak menyerah. Para hadirin terdiam, lalu berdiri dan bertepuk tangan. Tak sedikit yang menitikkan air mata. Banyak yang langsung menghubungi Arini untuk bekerja sama, bahkan menawarkan pelatihan kepada ibu-ibu binaan di daerah lain. Arini tersenyum, bukan karena merasa hebat, tapi karena ia akhirnya mampu berdiri tegak tanpa perlu bergantung pada siapapun. Namun, di balik semua pencapaian itu, dalam hati kecilnya masih ada ruang kosong yang belum terisi, perihal Saka dan ibunya. Arini tak pernah benar-benar melupakan pria itu. Ia tahu Saka sempat mencarinya, sempat mengirim pesan, bahkan pernah menitipkan surat melalui teman. Tapi Arini menolak membuka kembali luka lama. Ia ingin ketika mereka bertemu lagi suatu hari nanti, bukan dalam tangis dan hinaan, tapi dalam keadaan di mana Arini sudah benar-benar membuktikan bahwa ia layak, bahkan lebih dari layak. Dan hari itu ternyata datang lebih cepat dari dugaannya. Suatu sore, saat Arini menghadiri pengajian besar di salah satu masjid besar di kota asal Saka, ia diminta menjadi tamu kehormatan karena telah menyumbang untuk pembangunan perpustakaan masjid. Namanya disebut di pengeras suara, dan saat ia maju ke depan, langkahnya terhenti. Di barisan depan, berdiri Saka dan Ibu Saka. Wajah mereka kaku, matanya menatap tak percaya. Arini tak bergeming, tapi dadanya berdegup keras. Ini adalah pertemuan yang tak pernah ia bayangkan. Tapi kali ini, ia bukan Arini yang dulu. Ia bukan gadis sederhana yang dipandang hina. Ia adalah sosok yang telah melewati badai, dan kini siap berdiri menghadapi apapun. Sore itu, cahaya matahari mulai meredup, membentuk siluet indah di balik kubah Masjid Agung di pusat kota. Orang-orang mulai berdatangan, duduk rapi beralas sajadah di halaman masjid. Acara pengajian besar menyambut Tahun Baru Islam digelar dengan megah, dan di tengah kemegahan itu, nama Arini disebut lantang melalui pengeras suara. Kita panggil tamu kehormatan kita malam ini, donatur pembangunan perpustakaan masjid dan pengusaha UMKM inspiratif, Ibu Arini Ningsih. Suara MC menggema, dan saat Arini melangkah ke podium dengan langkah tenang dan senyum sederhana, ribuan pasang mata menatapnya. Tapi tak satu pun tatapan yang lebih mengejutkan daripada dua pasang mata yang berada di barisan depan, Saka dan ibunya. Di antara kerumunan orang yang hadir, mereka berdiri mematung, wajahnya terpaku, seolah tidak percaya bahwa sosok perempuan yang pernah mereka usir dengan hinaan kini berdiri di atas panggung yang sama, bukan sebagai orang yang meminta belas kasihan, tapi sebagai perempuan yang disanjung karena perjuangan dan ketulusannya. Arini berdiri dengan anggun di podium, mengenakan gamis putih bersih dan kerudung krem lembut. Tidak ada kilauan perhiasan, tidak ada make-up tebal, tapi wibawa dan keteguhan terpancar jelas dari wajahnya. Ia membuka pembicaraan dengan salam, lalu mulai bercerita pelan tentang kisahnya, bukan untuk membuka aib masa lalu, melainkan untuk menginspirasi. Saya hanya lulusan SD. Dulu saya sering merasa rendah diri karena pendidikan saya tak tinggi. Tapi hidup mengajarkan saya bahwa semangat, kerja keras, dan kejujuran bisa membawa seseorang jauh lebih tinggi dari sekadar nilai di atas kertas. Para hadirin mendengarkan dengan khusyuk. Bahkan beberapa terlihat menyeka air mata. Kamera TV lokal merekam, jurnalis sibuk menulis,
dan dari kejauhan, Saka menatap Arini dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, gadis yang berdiri di atas panggung itu adalah perempuan yang dulu ia cintai dengan tulus, dan hingga detik ini, rasa itu tak pernah pudar. Tapi yang paling tak sanggup menahan air mata adalah Ibu Saka. Wanita itu kini menunduk, tangannya gemetar, wajahnya memucat. Hatinya dihantam rasa malu dan penyesalan yang dalam. 2 tahun lalu, ia pernah mengusir Arini dengan hinaan kejam, merendahkan martabatnya hanya karena ia tidak layak masuk ke keluarga mereka. Tapi kini, Arini tak hanya layak. Arini bahkan menjadi sosok yang ia kagumi, bahkan melebihi dirinya sendiri. Seusai acara, saat para tamu mulai pulang, Arini turun dari podium dan menghampiri para panitia. Ia hendak berpamitan ketika tiba-tiba langkahnya terhenti. Di hadapannya berdiri 2 orang yang sudah lama menghuni ruang terdalam ingatannya. Arini. Suara itu pelan, hampir tak terdengar. Arini menoleh, dan matanya langsung bertemu dengan wajah Saka dan ibunya. Untuk sesaat tak ada yang bicara. Hanya tatapan yang mengandung jutaan perasaan bercampur aduk. Haru, rindu, dan sesal. Ibu Saka maju selangkah, lalu berhenti. Ia menarik napas panjang, lalu meraih tangan Arini dengan gemetar. Saya minta maaf. Nak, suaranya tercekat, matanya sudah penuh air mata. Waktu itu, saya salah menilai kamu. Saya terlalu sombong. Saya pikir anak lulusan SD tidak akan bisa jadi apa-apa. Tapi ternyata, justru saya yang malu dengan diri saya sendiri. Saya menyesal. Air mata mulai menetes dari mata wanita itu. Ia menunduk dalam-dalam. Tubuhnya bergetar. Arini terdiam sejenak. Ia menatap tangan wanita yang kini menggenggamnya. Tangan yang dulu pernah menepisnya dengan kasar, kini menggigil memohon maaf. Arini tidak bicara, tapi ia balas menggenggam tangan itu dengan lembut, lalu memeluk wanita yang pernah menyakitinya. Bu, saya nggak pernah simpan dendam. Saya hanya ingin membuktikan bahwa orang kecil juga bisa punya mimpi, asal diberi kesempatan. Tangis pecah dalam pelukan itu. Di hadapan banyak orang, Arini dan Ibu Saka saling memaafkan. Saka yang sejak tadi terdiam melangkah maju, menatap Arini dengan pandangan yang penuh cinta. Arin, aku bangga banget sama kamu. Aku tahu, waktu itu aku kurang kuat membelamu. Tapi sekarang aku cuma ingin bilang, rasa itu nggak pernah hilang. Dan aku akan tunggu kamu, dimanapun kamu mau melangkah. Arini tersenyum, air mata haru membasahi pipinya. Ia tak menjawab, hanya mengangguk. Hari itu, kisah cinta yang pernah kandas oleh hinaan dan perbedaan, kembali menemukan jalannya. Bukan karena balas dendam, bukan karena ingin pamer kesuksesan, tapi karena ada hati yang telah berubah, luka yang telah sembuh, dan keyakinan bahwa cinta yang tulus akan selalu menemukan tempatnya sendiri pada waktu yang tepat. Sejak hari itu, hubungan Arini dan keluarga Saka perlahan membaik. Mereka mulai sering bertemu, bukan lagi sebagai orang asing, tapi sebagai keluarga yang sedang belajar saling menerima. Ibu Saka bahkan ikut hadir saat Arini membuka workshop pertamanya untuk pelatihan UMKM. Ia berdiri di barisan depan, bangga memperkenalkan Arini sebagai menantu luar biasa yang pernah ia remehkan. Dalam hati Arini, ia tahu, hidup memang tak selalu adil. Tapi jika kita bertahan, berdiri, dan terus berjalan meski dalam hinaan, maka semesta akan membalas dengan cara yang paling indah. Kini, Arini tidak lagi merasa minder dengan status pendidikannya. Ia berdiri sebagai simbol harapan bagi banyak perempuan di luar sana yang pernah merasa kecil karena latar belakang mereka. Ia percaya, pendidikan itu penting, tapi keikhlasan, kerja keras, dan kejujuran jauh lebih penting. Ia percaya, seseorang dinilai bukan dari ijazah yang ia miliki, tapi dari apa yang ia lakukan saat dunia meremehkannya. Dan hari itu, Arini telah menang, bukan atas mertuanya, bukan atas masa lalunya, tapi atas dirinya sendiri.